Waalaikumsalam di sana. Iya, ini saya mohon maaf ini mengganggu waktunya. Longgar nggak di sini, Miss? Oke, insya Allah enggak, Miss. Iya, terima kasih saya. Ini kebetulan saya mau wawancara dengan saya berkaitan dengan dilema etika. Ini kan Miss Aya sebagai kepala sekolah pernah nggak ya Miss menemui kasus-kasus atau masalah yang berkaitan dengan dilema etika? Mungkin Miss, beberapa kejadian sih memang saya hadapi di sini, mungkin termasuk di dalam salah satu dilema etika. Iya, bisa dicontohkan mungkin kasusnya yang pernah dihadapi apa? Oke, kalau di sini karena kita sekolah swasta, terus kita kebetulan memang dalam hal pembiayaan, jadi anak-anak ini dan orang tua ada yang namanya uang untuk SPP dan lain sebagainya, karena memang kita sudah tahu kita sekolah swasta dan orang tua sadar dengan sadar mendaftarkan putra-putranya di sini. Kita kita pikirkan kan beliau bisa membayar dan sebagainya. Nah, tapi ternyata di tengah perjalanan seperti itu mungkin mengalami kesulitan administrasi atau apa, sehingga hal tersebut menghambat kelancaran pembelajaran, dan Ananda sudah tidak bisa melanjutkan lagi di sini karena ada administrasi yang belum diselesaikan oleh orang tua. Dimana dalam hal itu sehingga timbul dilema nih sebenarnya. Kalau kita ke anak kan pengennya pendidikan tetap diberikan, tetapi karena orang tua itu sebenarnya mendaftar ke sini itu sudah sadar bahwa kita sekolah swasta tetapi tidak mampu, dan pada akhirnya memang kita rekomendasikan untuk memilih sekolah yang tepat seperti itu. Nah, di sanalah dilemanya. Jadi kami sudah ini ke anak, terus orang tua juga tidak mampu, dan orang tua tersebut juga tidak bisa memberikan janji, sehingga mereka saat mau pindah kan harus mutasi. Itu dilema, sedangkan memang tidak ada tanggungan apa-apa dari orang tua, tidak ada yang diberikan, sehingga sebenarnya kami inginnya anak ya tetap melanjutkan sekolah, tetapi tadi dilemanya orang tua juga setelah kita pindahkan dapodiknya itu tidak ada itikat baik apapun ke sekolah seperti itu. Ya, lumayan ini ya Miss ya, lumayan rumit juga itu ya masalahnya ya, karena berkaitan dengan orang tua dan juga kepentingan sekolah juga. Nah, tadi kan kalau yang saya ceritakan itu berkaitan dengan dilema etika ya Miss ya. Nah, kalau selama ini misalnya mengidentifikasi kasus yang terjadi di sekolah itu merupakan dilema etika atau itu merupakan rujukan moral, itu biasanya bagaimana Miss untuk mengidentifikasinya? Oke, kalau saya sendiri kasus itu saya identifikasi menjadi kategori apa maksudnya dilema etika atau rujukan moral, itu tergantung dari jenisnya. Jadi kalau hal tersebut itu memang pilihannya itu tadi dua pilihan itu bukan salah dan benar untuk dilema etika. Jadi di sana itu milih ini ya sebenarnya benar, milih satunya juga benar, hanya saja banyak pertimbangan yang harus dipikirkan. Maka itu untuk dilema etika. Seperti kasus yang tadi itu kan kita mengeluarkan di dapodik ya agar anak tadi bisa mendapatkan sekolah lanjutan, tetapi kita juga aslinya kita juga benar juga kalau kita tidak mengeluarkan karena orang tua belum menyelesaikan administrasi. Jadi dua keputusan tadi sebenarnya benar. Hanya saja ini kita nanti akan memilih yang mana. Kalau kasus-kasus yang terkait dengan rujukan moral itu ya sekiranya kalau sebenarnya itu pilihannya itu benar dan salah. Misalnya guru ada pilihan meninggalkan kelas sama mengajar di kelas. Meninggalkan kelas itu mungkin
ada alasan tertentu dia meninggalkan kelas, tapi sebenarnya masih bisa diantisipasi untuk tidak meninggalkan, seperti itu. Jadi dia seperti ada bujukan-bujukan ini, jadi untuk melakukan hal yang sebenarnya tidak boleh dilakukan, tapi tetap dilakukan seperti itu. Kalau identifikasinya gampangannya, kalau pilihan itu sebenarnya milih yang ini juga benar secara hukum, secara keadaan itu benar, yang satunya juga benar keputusannya. Nah, itu merupakan dilema etika. Tinggal kita nanti mau ngambil yang mana, itu mungkin sesuai dengan ini, lebih ke condong dilihat untuk hal yang lain, yang kemanusiaannya atau yang kepeduliannya, seperti itu. Tapi kalau bujukan moral itu sebenarnya dua hal yang berbeda, satunya tindakan yang benar, satunya tindakan yang salah. Oke, terima kasih, saya luar biasa. Nah, ini kalau dalam mengambil keputusan ini, yang saya anggap efektif ketika menghadapi kasus-kasus dilema etika ini yang seperti apa? Karena kan tadi banyak kepentingan, banyak hal yang harus dipertimbangkan ya. Seperti yang kalau kembali lagi kalau ini tergantung kasusnya juga, Miss. Kadang ada yang melihat dari segi aturan, udah pokoknya aturannya seperti itu, mungkin tidak bisa dinego lagi, tapi kadang ada yang aturannya itu ada aturan, tapi sebenarnya itu masih bisa diambil kebijakan lain, yaitu dari hal kepedulian atau dari hal kemanusiaan, seperti itu. Jadi memang tidak bisa dikerucutkan harus sesuai aturan atau sesuai norma atau sesuai kepedulian. Jadi ini memang melihat kasusnya dulu. Kalau kasus yang tadi kenapa mengambil yang kepedulian juga, kalau secara aturan kan jelas ini sebelum selesai administrasi nggak bisa ini anak tiba-tiba keluar seperti itu, dan hak kita juga sebenarnya untuk tidak mengeluarkan dari mudik. Tapi ya tadi karena kita punya, jadi aturan itu sebenarnya berlaku, tapi kita kan punya ini pendukungnya, yaitu kita memberlakukan anak-anak ini peduli kawan dengan sesamanya, sehingga dengan anak-anak peduli kawan itu mengumpulkan sebagian rezeki, jadi seperti subsidi silang seperti itu. Jadi untuk membantu yang tadi kesulitan biaya seperti itu, akhirnya bisa menutup. Nah itu kan akhirnya bisa dari hal lain itu ternyata bisa menutup aturan tadi, sehingga dari kepedulian dan sebagainya diputuskan misalnya tidak apa-apa walaupun administrasi secara personal orang tua sendiri itu belum bisa, tapi dari dibantu dengan teman-teman itu kita ambil kebijakan yang kepedulian atau sosial. Berarti ada semacam donasi dari teman. Betul. Oke, kalau tantangan ini ketika mengambil keputusan itu seperti apa, Miss? Kalau tantangannya pasti banyak Miss, karena banyak faktor di sana, dan nanti kalaupun itu biasanya kan sebagai pengambil keputusan kita tidak sendiri, kita kan banyak, ada tim, ada atasan seperti itu. Nah tantangannya ya tadi meyakinkan dan menyamakan pemikiran semua orang, misalnya seperti itu. Kadang butuh diskusi juga, karena memang keputusan kan walaupun di sini saya pengambil keputusannya, tetapi tetap kita berada di bawah instansi besar yayasan, dan juga saya juga biasanya kan ada harus koordinasi dengan teman-teman di manajemen, sehingga menyamakan persepsi, menyamakan tadi pemahaman terkait pengambilan keputusan tersebut, itu menjadi tantangan tersendiri. Seperti itu. Ya, kalau untuk jadwal sendiri ada nggak jadwal khusus atau ya langsung diselesaikan di tempat, atau punya jadwal khusus untuk bisa menyelesaikan kasus-kasus tersebut? Kalau biasanya jadwal khusus itu tetap diagendakan, cuman jarang sih yang langsung diselesaikan di tempat, karena memang mungkin itu perkara-perkara yang dihadapi itu kan tidak ringan dan tidak sebentar, kecuali memang itu masalah-masalah yang masih ringan seperti itu, yang tidak melibatkan banyak
pihak itu masih bisa. Tapi kalau tidak, ini biasanya dijadwalkan sendiri, ya, karena kita harus koordinasi dan lain sebagainya. Jadi kita harus ada jadwal tersendiri untuk setelah diskusi seperti itu. Tapi kalau untuk kasus-kasus yang ringan yang bisa diambil keputusan itu tanpa melibatkan banyak pihak, ya, bisa juga sih untuk langsung saja. Gitu. Kemudian kalau prosedurnya biasanya yang misalnya lakukan seperti apa untuk menyelesaikan kasus-kasus ini? Oke, kalau untuk menyelesaikan kasus dilema etika biasanya yang pertama itu kita lihat dulu ya semua masalah itu, latar belakangnya dan lain sebagainya. Ya. Terus kita biasanya konfirmasi dulu ke yang bersangkutan seperti itu nih. Konfirmasi dulu, ini ada seperti ini nih, kira-kira bagaimana. Nanti kalau sudah, setelah itu kita rapatkan ya, ataupun diskusikan di bagian manajemen sendiri, terus ke pihak lebih atasnya lagi seperti itu. Dengan adanya masalah ini, kebijakan yang harus dilakukan akan memilih yang mana, karena dua-duanya kan sebenarnya bisa kita pilih dan itu tidak salah ya. Jadi ada proses diskusi dulu, ya, nanti setelah selesai kita baru sampaikan kepada yang bersangkutan hasilnya seperti itu. Tapi ada konfirmasi di awal dulu, ya, konfirmasi kepada pihak yang terkait, terus bagaimana kesanggupannya seperti itu, terus kita menanya-nanyai lebih lanjut, kan seandainya nanti harus sekolah lain, mental anak dan sebagainya seperti apa. Pokoknya kita konfirmasi dulu pada yang bersangkutan, terus baru kita ke manajemen dan pihak yayasan. Setelah itu kita bisa mengambil keputusan. Kalau itu kan berarti misalnya ada orang-orang yang istilahnya ikut membantu mempermudah dalam keputusan. Kalau untuk faktor-faktornya sendiri kira-kira ada nggak yang untuk yang membantu mempermudah? Faktor apa nih? Ini kayak misalnya faktor eksternal atau faktor dari orang tua itu sendiri atau dari hal-hal yang ada di sekitar sekolah. Oke, kalau untuk faktor-faktor yang bisa membantu, ya, pastinya tadi kolaborasi dengan orang tua, ya, dengan masalah yang tadi. Jadi faktor terpenting ya tadi orang tua, sinergi dengan sekolah itu penting. Gimana kalau dia misalnya kita undang tapi nggak datang misalnya, itu kan faktor yang tidak mendukung atau nanti akan menghambat jalannya pengambilan keputusan tadi. Jadi faktor yang terpenting di sini adalah komunikasi ataupun sinergi dari orang tua kepada pihak sekolah, sehingga nanti masalah-masalah yang tadi itu kan bisa diselesaikan. Kalau orang tua kita ajak diskusi itu sudah tidak berkenan, tidak hadir, nah nanti kan masalahnya di sana tidak bisa diselesaikan secara cepat mungkin, karena kita nggak bisa ada komunikasi lagi. Masya Allah, luar biasa ini. Kalau dari hal yang sudah saya alami selama ini kan banyak sekali kasus dilema etika gitu misalnya. Dari pengalaman tersebut, pembelajaran apa yang menurut saya itu sangat berkesan gitu ya dalam mengambil keputusan dalam dilema etika ini? Ya, kalau dari kasus-kasus yang sudah ada, ya, yang termasuk dilema etika itu sendiri, pelajaran yang bisa saya ambil sih tadi, Mas. Jadi di mana ada dua hal yang harus kita ambil keputusannya dari dua hal yang sama-sama benar tadi, itu kita harus memikirkan banyak hal kan dalam pengambilan keputusan tadi, tidak hanya sepihak ataupun kita dari pendapat personal saja tanpa melihat hal-hal lain di luar sana. Jadi untuk mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini, memang secara saya ambil pelajaran besarnya ya tadi kita harus memikirkan tadi
memikirkan baik buruknya, terus apa yang akan terjadi ke depan jika yang ini kita ambil, apa yang akan terjadi jika yang pilihan yang satunya kita ambil, apa yang akan terjadi. Jadi kita itu sudah memikirkan ini jauh nih akibatnya seperti itu. Jadi dalam pengambilan keputusannya itu ya benar-benar harus matang ya, dan itu harus kita bisa bertanggungjawabkan. Milih yang A juga pertanggungjawabnya seperti apa, milih keputusan yang B juga pertanggungjawabnya seperti apa, karena memang dua-duanya pasti punya konsekuensi dari pilihan tadi. Jadi pelajarannya ya kita harus benar-benar mengetahui situasinya sehingga kita bisa memilih keputusan yang mana itu dengan melihat pertimbangan yang banyak dan ke depan akibatnya atau konsekuensinya seperti apa, agar kita tidak salah dalam mengambil keputusan. Saya terima kasih atas waktunya. Sekalian ini saya mohon pamit, mohon maaf sudah mengganggu waktunya yang saya. Oke, nggak apa-apa.